Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian mikroba secara fisika Oleh kelompok 9, yaitu Kalam Al-Hayat, Teron Syabrir, dan Nur Hafifah Rizkiah. Untuk mengendalikan mikroba secara fisik, dapat diatur melalui suhu. Yang pertama adalah suhu rendah. Dimulai dari 4-7 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius atau bahkan suhu di bawah 0 derajat Celcius, yaitu min 20 derajat Celcius, min 70 derajat Celcius, dan min 195 derajat Celcius. Pada suhu rendah, aktivitas metabolisme mikroba tidak berjalan, tetapi dorman. Dengan pembekuan, sel-sel vegetatif akan rusak atau mati, sedangkan spora mikroba yang masih mampu bertahan hidup dan akan tumbuh berkembang pada suhu kamar. Berikutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi efektif untuk membunuh bagian sel vegetatif mikroba patogen. Namun, pasteurisasi tidak efektif untuk membunuh mikroba yang menghasilkan spora. Suhu pasteurisasi dapat diatur berbagai macam tingkatannya, mulai dari suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit, suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, suhu 88 derajat Celcius selama 1 detik, dan suhu 90 derajat Celcius selama 0,5 detik. berikut ini adalah air mendidih. Sel-sel vegetatif mikroba akan mati pada air mendidih 100 derajat Celcius selama 10 menit. Tetapi beberapa spora bakteri dapat bertahan berjam-jam pada air mendidih. Oleh sebab itu, air mendidih tidak bisa diandalkan sebagai langkah sterilisasi. Berikut ini adalah sterilisasi. Sterilisasi bertahap dilakukan dengan mendidihkan pada suhu 100 Celcius selama 20 menit. Kemudian inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam untuk menumbuhkan spora mikroba yang tahan panas. Hari kedua dilakukan pendidihan kembali, lalu diinkubasi kembali. Pada hari ketiga dilakukan pendidihan lagi untuk memastikan semua spora mikroba telah tumbuh dan mati akibat pendidihan yang akhirnya bahan menjadi steril. Kemudian sterilisasi panas lembab. Metode ini banyak digunakan untuk mensterilkan medium menggunakan alat yang disebut panci bertekanan atau presto. Cara ini paling efektif untuk membunuh semua bentuk sel mikroba, baik sel vegetatif maupun spora mikroba. Dalam istilah steril tidak ada kata setengah steril atau agak steril. Berikutnya adalah sterilisasi panas kering. Alat yang digunakan biasanya adalah oven dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama minimal 2 jam atau 120 derajat Celcius selama 4 jam. Metode ini paling banyak digunakan untuk sterilisasi alat-alat kaca dan logam. Selanjutnya, pembakaran. Cara ini digunakan untuk alat-alat yang segera digunakan, yaitu dengan membakar sampai merah bata. Alat yang biasa dibakar biasanya adalah jarum os, pinset, batang kaca penyebar, dan lain-lain, atau alat-alat yang tidak efisien disterilkan dengan oven atau autoclave. Berikut ini adalah
filtrasi atau penyaringan. Sterilisasi dengan cara ini dilakukan untuk bahan yang berupa cairan yang tidak tahan terhadap panas seperti enzim, vitamin, dan antibiotik. Lanjut berikutnya, ultrasonik. Alat yang digunakan disebut sonikator. Prinsip kerja alat ini adalah dengan menghasilkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memecahkan sel-sel mikroba. Sterilisasi dengan cara ini masih kurang efektif karena masih perlu tindakan lanjut untuk memastikan proses. Pentersilan biasanya digunakan untuk peralatan kaca. Selanjutnya adalah sinar radiasi. Terdiri dari sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar X. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang 390 nanometer. Sinar ultraviolet efektif bila bersentuhan langsung dengan mikroba atau benda yang disterilkan, dan tidak efektif atau tidak aktif bila terlindungi oleh benda lain walaupun transparan. Umumnya sinar ultraviolet banyak digunakan untuk mengurangkan populasi mikroba di kamar bedah, kamar pengisian obat, atau ruang pengisian benda-benda steril. Berikutnya sinar X. Sinar X bersifat letal bagi mikroba, mempunyai panjang gelombang pendek dengan energi yang tinggi. Namun sinar X tidak efektif jika digunakan untuk mengendalikan mikroba secara rutin karena daya tembus yang besar dan sulit proses pengendaliannya serta perlu tenaga yang ahli. Sinar X banyak digunakan untuk proses mutasi gen, baik itu gen mikroba ataupun mutasi gen jaringan tanaman. Demikianlah materi yang kami bawakan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui Gmail kami, yaitu kalamalhayat@gmail.com, feronsyabririsyaber@gmail.com, nurkhafifarizkia@gmail.com. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.